Tiga Daya Indonesia 2015 hingga 2020, Trainer Associate di SPC Yogyakarta 2014 hingga 2018, Trainer Associate dan Counselor Career di ECC UGM ya Yogyakarta Desember 2013 hingga sekarang. Beliau punya segudang pengalaman sebagai trainer ya, antara lain trainer manajemen karir di OJK, kemudian soft skill Universitas Binawan, di PDAM Madiun, upgrading karyawan, kemudian di soft skill training di Fakultas Ekonomi UII, dan self development training PPT UII. Beliau memiliki pengalaman organisasi profesi di Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi sebagai sekretaris APIO Pusat dari 2018 hingga sekarang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita, Ibu Diana Ratri. Kepada Ibu Diana Ratri, kami persilahkan. Baik, selamat pagi Ibu Titis dan teman-teman semua calon wisudawan dan wisudawati ya Bu ya, yang besok akan mengikuti kegiatan wisuda. Nah ini tadi saya melihat ada satu yang open cam tapi habis itu hilang semua. Iya, ini mohon teman-teman open cam dong biar lebih interaktif ya Bu Diana Ratri ya. Iya betul, biar lebih asik. Nah, ini yang open cam Mbak Nada, ada Mas Arief. Oke, baik. Nah, tadi sudah dibacakan sedikit dan sekelumit tentang saya ya, bahwa saya ini memang termasuk Gen Y. Jadi saya termasuk apa ya? Kalau dengan organisasi itu mungkin dibilangnya kurang komit atau berpindah-pindah begitu dari satu instansi ke instansi yang lain. Tapi saya komitnya ke karir saya karena memang kalau perusahaan itu bisa melepas kita sewaktu-waktu, tapi pengembangan karir itu adalah tanggung jawab bagi kita semua. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya ingin sharing-sharing saja. Mungkin sebelum saya mulai ada pertanyaan barangkali? Belum, Bu. Oke, belum. Baik. Jika belum ada, saya izin share screen ya. Silakan host untuk memberikan akses untuk share screen, karena saya juga bukan host Ibu. Oh ya, siap Ibu. Sepertinya sudah bisa ini saya share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, proses. Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, kalau kemarin itu judulnya Your Job is Your Brand ya, sekarang saya ganti sedikit. Your career is your brand. Kenapa sih ini menjadi karir kita ini? Kenapa kemudian menjadi branding kita? Karena ada yang tahu jawabannya mungkin? Ini saya tuh amazed sekali Bu Titis, karena memang seminggu yang lalu saya memberikan materi untuk pengembangan karir di CDC, sebuah universitas, Career Development Center. Nah, itu mulainya itu agak-agak mundur, makanya saya tadi, oh ya sebentar gitu. Oh ternyata di UMY ini tepat waktu, on time begitu. Saya amazed, oh ternyata kok universitas negeri yang masih begitu, sedangkan yang swasta kok sudah luar biasa. Nah, ini juga saya kira satu prestasi ya untuk FEB UMY, dan pastinya ini dibiasakan begitu ya Bu Titis kepada mahasiswa. Terima kasih Bu. Insya Allah. Iya betul. Iya, salah satu soft skill ya Bu ya, disiplin ya, salah satu soft skill. Yep. Iya, betul. Nah, ini memang luar biasa sekali, salah satu proses yang memang tidak dibentuk hanya satu hari, tidak hanya dibentuk dalam satu bulan, tapi memang ketika menjadi kebiasaan, nah ini baru menjadi kemampuan mahasiswa. Nah, kira-kira, apakah kedisiplinan itu yang dibiasakan oleh dosen, apakah memang sudah menempel atau belum? Nah, ini silahkan bertanya kepada diri sendiri.
Nah, ini kalau boleh saya izin mau survei, mini survei, supaya kita interaktif ya dengan teman-teman di sini. Sebentar. Silakan teman-teman masuk ke www.menti.com www.menti.com MENTI. Apakah Mohon sudah bisa diulang, Bu masuk ke Diana, tadi menti.com? www.menti.com seperti ini. www.menti.com. Sudah nampak ya? www.menti.com seperti ini. Kemudian memasukkan kode 72892. Wah, langsung menjalankan bisnis ini, Bu. 100% menjalankan bisnis. Oh, yang lainnya belum ngisi ternyata. Partisipannya baru 4. 5. Oke. Wah, berkejaran ini, Bu, antara yang menjalankan bisnis dan bekerja. Sama bahkan perbandingannya. Atau jangan-jangan sudah banyak yang menjalankan bisnis ya, Bu Titis? ya sudah cukup banyak, Bu. Banyak kan memang kita banyak yang punya startup gitu, bisnis. Setelah lulus juga langsung menjalankan bisnis. Oke. Wah, bagus sekali nih. Di sini saya lihat partisipannya ada 75, yang mengisi ada 37. Yang lain mungkin boleh merespon. Oke, baru 40 orang. Ada lagi mungkin? Baik, pergerakannya mulai nggak nampak ya. Oke, kalau pergerakannya mungkin belum nampak, saya stop share dulu. Baik, nah ternyata dari sini juga nampak ya bahwa yang bekerja ini 51%, kemudian yang menjalankan bisnis ada 40%, kemudian yang pengen kuliah lagi 5%. Nah, ini cukup membanggakan karena memang akan ada banyak sekali rekan-rekan yang akan membangun bisnisnya. Nah, ini ya,
memang satu situasi yang menantang, apalagi di situasi pandemi ini menantang, karena memang yang mungkin dikira tadinya itu adalah proses-proses yang semula tidak muncul, kemudian menjadi muncul, dari pekerjaan juga demikian. Mungkin kalau dulu-dulu nggak ada yang namanya Zoom Zoom Administrator. Tapi sekarang ada salah satu tugas yaitu Zoom Administrator itu di kementerian itu pun cukup bermanfaat dan cukup lumayan penghasilannya. Kalau satu hari dia menjadi administrator Zoom itu 500.000, bisa dibayangkan sebulannya kalau dia tiap hari menjadi administrator itu dia mendapatkan berapa. Termasuk ketika pelaksanaan asesmen online dulu tuh kami jarang sekali melaksanakan asesmen atau psikotes secara online, tapi sekarang wow, luar biasa. Nah, saya kira teman-teman yang menjalankan bisnis pun saat ini demikian. Kemudian untuk yang menjalankan bisnis pun juga luar biasa ya tantangannya. Karena memang bisnis yang dulu-dulu mungkin belum ada, saat ini ada. Misalnya bisnis yang tadinya itu dikira biasa-biasa aja, sekarang jadi luar biasa, itu adalah salah satunya. Mungkin kalau teman-teman memperhatikan, saya izin menyebutkan satu brand pengiriman barang ya, yang dulunya itu hanya ada di Jakarta. Saya mengamati betul satu brand untuk pengantaran barang atau ekspedisi yang namanya Paxel. Mungkin teman-teman juga kenal ya, Paxel ini luar biasa hebat. Dulunya dia hanya di Jakarta saja, kemudian merambah di beberapa kota, dan sekarang wow, berlipat-lipat itu keuntungannya. Nah, ini adalah dinamika yang memang luar biasa ketika teman-teman mengamati ya. Demikian juga ketika kuliah. Kalau kuliah ini mungkin ya teman-teman juga menikmati ya bahwa sekarang lulusannya lulusan online. Apakah itu menjadi tantangan tersendiri? Nah, teman-temanlah yang merasakannya. Nah, ini juga satu proses yang tadi juga sempat disebutkan oleh Bu Titis bahwa saat ini teman-teman akan memasuki chapter yang baru begitu ya. Chapter yang baru ini merupakan bagian dari langkah teman-teman yang tadinya teman-teman menikmati pendidikan, dan kemudian teman-teman akan mengikuti proses pengembangan karir. Nah, proses pengembangan karir ini juga satu proses yang luar biasa ya, dan kalau dari berbagai penelitian, seseorang itu sangat mungkin ya akan berpindah karir itu sampai 15 kali dalam seumur hidupnya. Jadi jangan khawatir ketika nanti teman-teman kok saya jadi pindah dari sini ke sini ya? Saya kok jadi pindah dari sini ke sini ya? Saya harus gimana ini? Oh, jangan khawatir. Kok saya tadinya kerja tapi kok pengen bisnis ya? Enggak apa-apa, itu enggak masalah. Jadi teman-teman bisa bisa menikmati proses ini, karena memang proses karir yang dulunya itu mungkin naik ya dari satu jabatan ke jabatan selanjutnya, tapi karir sekarang tidak demikian. Karir saat ini itu lebih seperti, kalau kita bilang, kalau boleh bilang ya, itu seperti jejaring ya, jaring-jaring itu kan memang mungkin akan pindah dari satu posisi, kemudian mendatar, mungkin akan mengalami kenaikan, mungkin turun, tapi tidak selalu bahwa penurunan itu kemudian menjadi, karir saya nggak berkembang. Tidak selalu seperti itu. Dan sangat mungkin saat ini karir ini juga berbentuk matriks, artinya mungkin sangat memungkinkan sekali teman-teman bekerja sekaligus menjalankan bisnis. Ini sangat memungkinkan sekali. Nah, ini juga situasi-situasi pandemi saat ini juga memungkinkan hal itu. Mungkin teman-teman saat ini sederhananya saja, itu satu hari ini mungkin pakai 2 gadget gitu ya. Ada 2 gadget yang kemudian teman-teman manfaatkan. Nah, ini juga
Kalau bagi saya sendiri ya nggak masalah, asal teman-teman memang bisa mengoptimalkan di semuanya. Tapi ketika hanya optimal satu, nah apakah ini kemudian menjadi tantangan yang berbeda bagi teman-teman? Nah, nanti teman-teman sendiri yang akan bisa mengukur seperti apa. Saya lanjutkan dulu. Kemudian, nah ini sangat penting sekali ya, apa namanya, proses yang memang ini juga akan mencerminkan diri kita, apapun itu, baik teman-teman menjalankan bisnis, kemudian menjalankan karirnya. Mungkin saya kemarin itu melihat, karena saya berencana untuk traveling ya, kemarin itu ada satu profesi yang dia itu kemudian karena saat ini orang banyak mencari di Instagram ya, ternyata dia bukan melayani, dia bukan travel agent, tapi dia travel guide. Travel guide pun sekarang kemudian dia bisa membranding dirinya sendiri. Bayangkan kalau travel guide, kemudian mungkin yang di Instagramnya itu yang diupload itu apa ya, tentang jurnal, kemudian tentang apa namanya, keuangan gitu kan jadi nggak cocok. Tapi ketika dia membranding dirinya sebagai tour guide di satu tempat wisata, kemudian memang dia ini membranding dirinya, dia adalah tour guide spesialis yang di satu tempat, kemudian dia juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang tidak disediakan oleh tour guide yang lain. Nah, ini adalah bagian dari branding. Apakah itu kemudian menjadi karirnya dia? Apakah dia bekerja untuk satu instansi? No, dia berkarir sebagai tour guide. Bisa jadi dia diminta membantu oleh satu perusahaan travel agent, bisa jadi dia berdiri sendiri. Nah, ini teman-teman juga memungkinkan ya ketika nanti mungkin teman-teman yang akuntan mungkin dia juga bekerja di satu instansi, tapi mungkin di salah satunya itu teman-teman juga menjadi konsultan akuntansi pribadi mungkin saat ini ya, mungkin masih dari bagian dari akuntan yang sudah profesional begitu ya di awal-awal. Atau mungkin ini teman-teman kalau boleh saya tahu, boleh di-sharing di chat room apa saja jurusannya. Teman-teman boleh merename. Nah, coba boleh merename di di Zoom-nya saat ini. Di belakang namanya boleh dikasih jurusannya apa sih supaya nanti saya juga bisa memberikan contoh-contoh yang relate dengan situasi teman-teman. Silakan. Oke. Akuntansi Mas Ergio. Mas Alan juga akuntansi, Mas Fikri manajemen. Oke. Nah, ini teman-teman yang manajemen ini juga luar biasa ya kesempatannya. Bahkan kemarin itu saya juga bekerja sama dengan rekan yang manajemen untuk menyusun satu proses assessment manager. Proses assessment manager ini karena kami memang kalau saya kan kebetulan dari psikologi ya, jadi kami kurang jeli dalam melihat kemampuan manajerial seseorang. Nah, kemudian saat itu kami juga melibatkan teman-teman dari manajemen supaya kami juga bisa mempelajari seperti apa sih gaya manajerial dari seseorang yang ada di organisasi itu seperti apa. Nah, inilah yang kemudian kami pelajari ya. Kami pelajari bahwa memang ada banyak sekali kesempatan yang bisa teman-teman ambil di masa pandemi ini. Jadi jangan khawatir, aduh masa pandemi cari kerjaan susah, aduh masa pandemi kemudian saya buka bisnisnya jadi kurang kencang nih, atau orderan dari pelanggan jadi minimalis. Nah, ini tidak selalu seperti itu, tapi memang ada banyak kesempatan yang kemudian bisa kita ambil dari situasi pandemi ini. Nah, teman-teman, apakah teman-teman melihat hal yang berbeda dari 3 gambar ini? Mas Ramzi mungkin, boleh Mas Ramzi? Open mikrofonnya, apa sih yang dilihat dari gambar ini Mas Ramzi? Ya, Bu.
Terlihat ya gambarnya? Ya putus-putus Bu. Oke. Saat ini masih putus-putus, Mas Ramzi? Udah agak jelas. Oke, baik. Silakan Mas Ramzi, boleh dilihat apa yang Ya, ditangkap dari 3 gambar ini? Ya, apa bedanya? Putus-putus lagi Bu. Oke. Suara saya masih putus-putus? Kalau di saya jelas. Artinya sinyal di sana. Kalau saya lancar-lancar, Bu Diana. Oh ya, baik. Oke, Mas Ramzi. Saya kayaknya Bu. Oke. Boleh Mas Ramzi disampaikan, tapi Mas Ramzi di sini suaranya jelas kok. Silahkan Mas Ramzi, apa sih yang berbeda dari 3 gambar ini? Ya, kalau kita lihat dari Starbucks sendiri mempunyai kemasan yang menarik, mempunyai logo, terus mempunyai brand yang telah dibangun, namanya sudah besar, yang gambar kopi yang kedua mempunyai gelas yang lebih menarik, mempunyai latte art, sehingga penikmatnya juga bisa melihat gambar dari si baristanya, melihat skill dari si barista, membuat harga lebih bisa dinaikkan lah karena ada artnya di situ. Dan yang ketiga ini cuma kopi yang diseduh biasa, gitu Bu. Oke, good Mas Ramzi. Mas Erdio mungkin mau menyampaikan pendapatnya, boleh silakan Mas Erdio. Untuk yang gambar pertama itu brandingannya lebih jelas, terus minuman dalam kemasan tersebut bisa dibawa kemanapun dan bisa memudahkan kita untuk minum dimanapun. Dan yang kedua itu menariknya dengan kopi yang dibuat latte artnya itu membuat lebih menarik orang untuk memposting, mungkin untuk mengiklankan secara tidak langsung seperti membuat story di Instagramnya mereka. Dan yang gambar yang terakhir itu kurang menarik karena hanya diseduh biasa dan menggunakan gelas yang biasa. Mungkin itu saja. Oke, siap. Oke, nah ini kalau dari ekonomi, manajemen, akuntansi itu detail ya kalau mengamati seperti ini. Nah, boleh saya pengen dengar dari yang perempuan, Mbak Nifa Yanti. Silakan Mbak Nifa, boleh nih sharing apa sih yang ditangkap dari 3 gambar ini, Mbak Nifa? Mbak Nifa Yanti. Iya, Bu. Dari 3 gambar ini, yang berbeda tuh dari masing-masing brand. Seperti yang dikatakan Mas Ervino tadi, itu hampir mirip. Ini semua sama-sama kopi, minuman kopi, cuman penyajiannya yang berbeda. Sehingga dari hal tersebut, berarti kan menunjukkan rasa dong, Bu. Dari Starbucks, terus yang di tengah sama yang terakhir, itu pasti memiliki rasa yang berbeda. Nah, dari hal tersebut, orang tuh tertarik, rasa mana yang paling enak, berarti itu peminatnya yang banyak, begitu Bu. Tapi dilihat lagi dari harganya gitu. Oke, benar banget Mbak, dilihat dari harganya. Sebagaimana yang teman-teman sampaikan tadi bahwa di sini ada satu brand yang sudah ternama begitu ya di seluruh dunia, namanya Starbucks begitu. Kita mungkin ada dimanapun, di mall, di bandara, kemudian bertemu dengan ini pasti kita akan langsung ya, Starbucks itu adalah kopi. Nah, dengan brandnya ini dia mudah saja untuk dia nggak perlu mungkin manggil-manggil orang, kemudian Instagramnya juga nggak perlu dia sering-sering posting, orang sudah beli ini. Tapi kalau yang ini lain. Oh, dia butuh tadi seperti yang disampaikan oleh teman kita ya, bahwa dia butuh satu proses yang dia membuat latte art-nya dulu, kemudian membuat istilahnya supaya gimana caranya orang itu menjadi mau membagikan gambar-gambar ini kepada masyarakat gitu ya, menjadi satu proses. Oh iya, ini nih ada kopi yang memang tampilannya enak. Nah, kalau ini kopinya aja nggak kelihatan, tapi yang kelihatan adalah brandnya.
Kemudian yang ini adalah kopi yang mungkin biasa-biasa aja gitu ya, mungkin kopi jos gitu ya kalau di Jogja. Nah, ini juga memiliki pasarnya tersendiri. Sebagaimana teman-teman nanti membranding entah itu membranding bisnis, membranding dirinya di dalam karir, kemudian membranding dirinya ketika mengikuti perkuliahan lebih lanjut, teman-teman akan membranding sebagai yang mana. Mungkin kalau ada konsultan saat ini ya seringkali kan sekarang ini orang udah melek finansial, ada finansial konsultan, mungkin ada yang siapa namanya yang perempuan itu, mungkin kalau Litwina gitu, Litwina ya dia nggak usah ngiklan untuk menawarkan, kamu mau nggak saya berikan konsultasi finansial, mau nggak? Mungkin dia udah nggak perlu gitu lagi, tapi orang atau perusahaan yang datang ke mereka. Tapi kalau teman-teman yang baru memulai karir, nah teman-teman perlu berproses, entah itu mempercantik tampilan, kemudian menambah skill ya. Ini ada skill-skill tertentu di sini yang kemudian perlu ditingkatkan untuk meningkatkan harga atau meningkatkan value teman-teman ya, kemudian di antara teman-teman yang lainnya. Mungkin yang dibuat itu sebetulnya ya sederhana saja, tapi karena teman-teman menambahkan added value atau keterampilan tertentu, kemudian teman-teman menjadi lebih dihargai. Nah, inilah pentingnya ketika teman-teman membranding ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, temukan dulu brand apa yang akan dibangun bagi teman-teman semua. Apakah teman-teman mau membranding dirinya sebagai pekerja, sebagai profesional, atau sebagai pengusaha? Kalau pengusaha apa? Apakah pengusaha ini kayak pengusaha mobil atau pengusaha di bidang IT? Atau teman-teman mungkin karena sebetulnya teman-teman ini bukan dari IT, tapi teman-teman memiliki jejaring IT yang besar. Waktu itu saya mengenal satu teman ya dari ekonomi. Dia ini bukan penjahit tas. Dia juga tidak menguasai apa yang namanya tas. Tapi kemudian saat itu dia melihat peluang bahwa ketika dia mengikuti pelatihan, dia selalu dapat tas. Nah, kemudian dia memiliki ide, oke, saya akan bisnis tas. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mencari seluruh penyedia tas, seluruh penjahit tas, itu dia cari kontaknya. Kemudian dia mengembangkan bisnis ini dengan melakukan brandingnya di media sosial, entah itu di web, di Instagram. Nah, ini dia kembangkan terus. Akhirnya kemudian bisnis ini menjadi berkembang, yang tadinya hanya di rumah kecil kemudian besar. Dia nggak punya barang tas itu, nggak punya. Kemudian ya punya, tapi hanya sekarang itu dia punya banyak karena satu sisaan atau satu bonusan dari penjahit-penjahit gitu ya. Untuk contoh itu dia punya ya hanya 1, 2, itu pun ya nggak mewakili, tapi kemudian karena dengan pelayanannya, kemudian dengan kekuatan kekuatan mulut ke mulut. Nah, kekuatan mulut ke mulut ini juga satu kekuatan yang luar biasa. Nah, teman-teman, untuk mengenali brand atau membangun brand diri, teman-teman perlu mengenali tujuannya apa sih teman-teman melakukan branding ini apa. Kemudian, adakah yang bisa mendorong atau ada nggak sih mungkin minta sama Bu Titis, mungkin Bu Titis, Bu, tolong dong kalau nanti ada temannya yang butuh ini, boleh dong rekomendasikan saya. Nah, ini dijadikan sebagai pendorong bagi diri kita untuk membantu kita supaya, oh iya, silahkan memberikan kontak saya kepada yang lainnya, dipersilahkan, misalnya seperti itu. Nah, atau kita punya media sosial yang memang sudah kita kelola dengan baik ya. Kebetulan kalau medsos saya tuh nggak ahli medsos, jadi medsos saya tuh kurang terkelola dengan baik. Nah, coba teman-teman cek di medsosnya masing-masing. Nah, apakah memang medsos teman-teman ini menjadi drivers atau menjadi pendukung ketika teman-teman melakukan branding.
Kemudian yang ketiga adalah value. Nah, value ini juga tidak terlepas dari proses bisnis maupun hal-hal yang dikembangkan oleh teman-teman. Saya juga punya satu teman itu dari manajemen juga, dari manajemen. Nah, dia ini memang tidak bekerja di satu instansi, tapi setiap hari dia mengunggah dirinya tentang penggunaan kosmetik. Artinya kita akan menangkap, oh ya kalau beli kosmetik tuh ya di dia, paling enggak dari teman-temannya itu dia punya value bahwa oke, dia adalah penyedia kosmetik terbaik. Sampai nama Instagramnya pun dia buat sedemikian rupa. Kemudian passion atau minat. Nah, passion atau minat ini juga menjadi kekuatan ya bagi teman-teman ketika teman-teman memang memiliki satu minat tertentu, satu kesukaan tertentu. Boleh saya tanya Mbak Indri punya minat apa nih Mbak Indri? Mbak Indri. Ya, Mbak Indri dari jurusan apa Mbak Indri? akuntansi. Oke, Mbak Indri punya minat apa? Boleh saya tahu? Minatnya pengen jadi pengusaha. Oke, minatnya pengen jadi pengusaha. Pengusaha bidang apa, Mbak Indri? Mungkin ngembangin usaha orang tua kayak bangun kos-kosan gitu. Oke, ya Mbak Indri luar biasa sekali nih membangun kos-kosan. Wah, luar biasa. Ini mulai Januari mungkin akan banyak sekali teman-teman yang mencari kos-kosan ya, karena mulai kuliahnya mulai dilakukan secara offline. Nah, lalu kalau nanti misalnya nih masih terjadi pandemi berkepanjangan, apa yang akan dilakukan Mbak Indri misalnya? Saya pengen tanya aja sih, apa yang akan dilakukan Mbak Indri? Kalau misalnya kuliahnya masih online gitu, jadi kos-kosan masih sepi. Kira-kira apa nih yang dilakukan Mbak Indri? Apa Mbak Indri kira-kira? Mungkin kalau misalnya untuk wisatawan sudah bisa buka, mungkin kita akan menyewakan untuk sementara bagi wisatawan yang ingin mencari mungkin untuk tempat tinggal sementara yang harga terjangkau. Oke, good. Nah, ini Mbak Indri punya passion yang demikian, kemudian dengan passionnya itu, kemudian Mbak Indri punya ide-ide nih. Insight, artinya ada insight di sini. Nah, insight ini juga akan ikut membangun ya, teman-teman. Ini akan ditangkap seperti apa sih oleh orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan ditangkap sebagai apa. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini yang kedua, proses yang kedua setelah tadi kita membangun, setelah dibangun tentu brand kita ini perlu dikembangkan. Yang pertama, ini mulai dari melakukan identifikasi target. Artinya kita akan membranding kita itu di sekitar mana? Apakah itu di keluarga kita, di teman-teman kita, atau kita akan membranding diri kita selama bekerja di perusahaan, atau membranding diri kita selama kita berinteraksi dengan klien. Mungkin ketika dengan keluarga, oh kita ini orang yang santai, orang yang cool, orang yang suka bercanda. Tapi begitu ketemu klien, oh lain brandingnya. Nah, inilah branding. Artinya ketika kita dapat mengidentifikasi target, maka kita bisa memunculkan perilaku-perilaku tertentu untuk mendukung brand yang ada di dalam diri kita. Kemudian, yang kedua, sesuaikan lagi dengan tujuan. Mungkin kita udah branding, kemudian kadang-kadang nggak sadar gitu ya, pengen upload ini nih, pengen upload ini. Nah, sesuaikan lagi, cocok nggak dengan branding kita? Atau kalau teman-teman memang mau membranding untuk dua karakter sekaligus gitu ya, teman-teman bisa menggunakan media-media yang berbeda. Artinya mungkin, kalau teman-teman menggunakan web, orang-orang yang biasanya mencari jasa konsultan finansial di web itu karakteristiknya kayak apa ya? Nah, ini teman-teman perlu melakukan survei untuk mengembangkan branding ini. Termasuk ketika teman-teman memiliki bisnis juga sama, identifikasi target dulu. Siapa sih yang akan jadi pelanggan kita? Siapa sih yang akan jadi konsumen kita?
kemudian di mana kita akan membuka membuka bisnisnya itu akan di mana, ini tergantung dari proses identifikasi target ini. Kemudian menentukan ranah karir yang akan dicapai. Sampai sejauh mana sih apakah karir sebagai pengusaha ini akan kita jalankan di lokal dulu di tahun ini? Apakah mau sampai level nasional di tahun ini atau seperti apa? Nah, ini kita perlu mengidentifikasi targetnya, kemudian sesuaikan lagi dengan tujuannya, dan juga yang terakhir adalah menentukan seberapa sih kalau kita mengambil sesuatu atau mengambil sesuatu dari satu tempat, kita mau sampai sejauh mana kita mengambilnya. Nah, inilah ranah karir atau ranah ketika Anda menjalankan bisnis, ya mau sejauh mana. Apakah kita mau mengambil pasar yang ada di mahasiswa atau pasar di antara emak-emak, ibu-ibu, atau mungkin ada karakteristik tertentu. Oh, ibu-ibu yang menggunakan jilbab, kemudian yang sukanya jilbabnya panjang atau sukanya apa? Misalnya teman-teman melakukan bisnis tertentu begitu ya, atau mungkin kalau bisnis umroh, teman-teman akan mentargetnya kemana? Atau mungkin teman-teman mau bisnis makanan yang seperti apa yang akan teman-teman kemudian kembangkan. Kemudian tadi kalau seperti Mbak Indri mau bisnis kos-kosan, kos-kosannya mau seperti apa kira-kira? Apakah targetnya yang di menengah atas atau menengah ke bawah? Karena jenis-jenis kos-kosan itu juga banyak ya. Kemudian menyesuaikan dengan tujuan ini, kira-kira dengan siapa ya saya bisa bekerja sama. Nah, itu nanti juga bisa juga dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan brand. Oke, nah ini dia. Ini ada beberapa informasi perusahaan. Nah, kalau teman-teman akan mengembangkan bisnis, kira-kira bisnis mana yang akan teman-teman kembangkan? Segmen usahanya apa? Apakah di dunia properti, apakah consumer good, atau food? Kalau tiga hal yang memang saat ini disukai milenial itu ada 3. Yang pertama, fun. Yang kedua, food. Yang ketiga itu fashion. Makanya saat ini terus berkembang. Fun itu ya entah itu namanya traveling, entah itu namanya gamers, itu semua hal yang berhubungan dengan fun itu saat ini sedang menjamur ya, sedang banyak-banyaknya, dan 3 hal ini memang akan terus berjalan. Bahkan ini masih terus berjalan sejak saya kuliah S1 pun 3 hal ini masih menjadi kekuatan utama ya ketika teman-teman akan mengembangkan bisnis. Makanya ketika teman-teman melakukan satu bisnis ini harus mencakup fun ini. Fun artinya memberikan kenyamanan, memberikan rasa senang kepada konsumen ya, apapun itu. Termasuk ketika teman-teman bekerja di satu instansi pun teman-teman juga perlu membuat fun pelanggannya. Kalau kita bekerja ya pelanggan kita itu siapa? Oke, itu dia atasan kita. Oke, itu teman kerja setara yang setara dengan kita. Itu adalah pelanggan yang perlu kita senangkan hatinya dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah filosofi. Nah, filosofi ini juga tentu teman-teman ketika mengembangkan bisnis, visinya seperti apa, misinya seperti apa, share value-nya seperti apa. Mungkin di awal-awal teman-teman juga masih meraba-raba ya, kalau teman-teman dari manajemen mungkin sudah terbiasa membuat kayak seperti bisnis canvas gitu mungkin sudah biasa ya. Nah, ini mungkin perlu yang kemudian teman-teman sesuaikan lagi dengan siapa visi misi, kemudian siapa yang akan mendukung visi misi ini siapa saja. Nah, kemudian lokasinya, termasuk ketika teman-teman berkarir, ini filosofi juga perlu dikembangkan. Sesuai nggak dengan visi misi kita? Misalnya nih, saya atau teman-teman ini muslim semua ya, mungkin muslim semua ya, atau ada yang nggak muslim ya, karena memang kalau dulu waktu saya di UI itu ada teman-teman saya memang non muslim itu bisa kuliah di UI sepanjang ya
mau pakai jilbab, nggak disuruh pindah agama, tapi harus mau pakai jilbab. Entah jilbabnya bentuknya kayak apa, itu nggak masalah. Dulu ya, kalau sekarang saya kurang tahu kalau di UI seperti apa. Nah, ini kalau misalnya teman-teman memang Muslim, kemudian apa ya, nggak suka atau menganggap bahwa riba itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan misalnya. Nah, teman-teman kalau mau di bisnis perbankan ya perbankannya perbankan yang mana? Artinya ketika teman-teman memiliki visi, misi dan sesuatu yang riba ini nggak boleh ya, perbankannya jangan milih perbankan yang konvensional. Nanti stres ketika bekerja, ketika teman-teman memiliki filosofi demikian, kemudian teman-teman bekerjanya di perbankan yang konvensional. Nanti bikin stres. Jangan. Nah, termasuk lokasi untuk bekerja, mengembangkan karir ini juga perlu teman-teman pertimbangkan. Misalnya teman-teman ketika mengembangkan bisnis, lokasinya mau di mana? Oh, kalau saya mau menjual makanan untuk mahasiswa, kira-kira mahasiswa itu lewatnya di mana sih? Nah, kalau saya membangun bisnis makanan, kemudian saya bangunnya di pinggir ring road yang orang-orang kalau lewat sana aja ngebut, boro-boro mau mampir dilirik aja mungkin enggak ya, karena saking semuanya ngebut-ngebut semua. Tapi kalau saya itu membangun bisnisnya kemudian di jalur semut dalam tanda kutip ya, artinya lokasi itu memang sering dilewati oleh mahasiswa yang ada di situ, entah pulang dari kuliah, berangkat kuliah lewat situ. Nah, ini menentukan lokasi bisnis kita. Termasuk ketika teman-teman bekerja, teman-teman nyaman nggak kalau nanti jauh dari orang tua? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Jangan kemudian ketika melamar pekerjaan, ada pernyataan bahwa bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Tapi begitu SK-nya keluar, Anda ditempatkan nggak usah di Papua lah ya, di Sulawesi misalnya, atau di Kalimantan yang sebetulnya kota-kota besar, teman-teman kemudian menjadi terkendala ketika berjauhan dengan orang tua. Ini kebanyakan orang Jogja atau mana ya? Mas Andang, kalau Mas Andang dari mana Mas Andang? Saya Brebes, Bu. Oke, dari Brebes. Nah, kalau mungkin dari Brebes ke Jogja itu udah biasa merantau ya, Mas. Mungkin nggak masalah. Kalau Mas Rian dari mana, Mas Rian? Saya dari Palembang, Ibu. Oke, apalagi orang Sumatera. Orang Sumatera tuh terbiasa merantau kemana-mana, mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi begitu ada orang Jogja yang kayak saya, ketemu saya orang Jogja, saya itu dulu itu ketika saya mau kuliah, Mah, boleh nggak aku kalau kuliahnya itu misalnya di mana di Surabaya gitu, sama orang tua saya ngopon dadak adoh-adoh. Nah, ini kalau orang Jogja itu ada value-value seperti itu, mbok wis ning kene wae yo eneng. Nah, itu kadang-kadang berjauhan dari orang tua. Hal-hal ini perlu teman-teman pertimbangkan. Ketika teman-teman berjauhan dengan keluarga, apakah memang itu juga mengganggu teman-teman dalam berkarir atau justru menjadi pendorong teman-teman untuk lebih mengembangkan karir. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian ketika nanti teman-teman memilih bisnis ya untuk bekerja di sana, apakah kita lebih cocok di pemerintahan atau lebih cocoknya di perusahaan modal asing yang memang itu ada di Indonesia, atau memang perusahaan swasta PMDN, atau permodalan yang mana yang akan kita pilih. Nah, ini juga akan menentukan. Kalau kita sukanya having fun, kemudian kerjanya fleksibel, ya nggak cocok kalau kerjanya di pemerintahan kan jadi nggak match. Yang kerjanya harus dari jam 8 sampai jam 5 ya nggak cocok. Tapi kalau misalkan Anda sudah memiliki minat bekerjanya yang fun, kemudian tidak terikat dengan waktu, yang penting pekerjaannya terselesaikan, tanpa mempertimbangkan itu, nah mungkin lebih cocok di perusahaan-perusahaan startup yang memang itu fokusnya adalah kinerja, bukan lagi presensi ya, tapi fokusnya adalah pada pencapaian kinerja. Nah, ini teman-teman perlu pertimbangkan, termasuk ketika nanti teman-teman menjalankan bisnis, ini permodalan ini juga tidak terlepas dari pertimbangan ya, tidak terlepas dari hal-hal yang memang ini perlu dipertimbangkan. Apakah modalnya dari orang tua, atau sebetulnya kita sudah punya modal yang itu ya modal kita ya mungkin
kalau apa ya, mungkin kalau modal saya, kalau dulu saya diajarin sama guru saya itu gini, kalau kamu mau jadi apa trainer, mau jadi apa namanya mengisi pelatihan, berprinsiplah kalau mulutmu nggak buka, lalat aja nggak masuk, apalagi duit. Katanya gitu. Jadi saya memang kemudian di awal-awal itu memang ya gaya bicara saya mungkin masih kaku. Mungkin kalau sampai sekarang masih terdengar medok kali ya. Kalau dirasa-rasa masih terdengar medoknya ya Kak. Kelihatan kalau saya orang Jogja gitu. Nah, inilah yang kemudian teman-teman perlu mempertimbangkan informasi-informasi perusahaan atau informasi bisnis yang teman-teman perlu survei dulu. Jangan kemudian ada lowongan langsung lamar. Ketika teman-teman ada bisnis, ada tawaran bisnis, langsung mulai. Jangan. Cari dulu informasinya, survei dulu matang, baru kemudian teman-teman bisa memilih. Termasuk ketika teman-teman nanti mau mengikuti perkuliahan atau melanjutkan studi di tingkat yang lebih tinggi, survei dulu. Kalau kita mau kuliah, kuliahnya mau di dalam negeri, mau di luar negeri. Kalau di dalam negeri, mau di universitas mana. Kalau mau ini modalnya itu kalau kita mau pakai beasiswa atau biaya sendiri. Nah, inilah yang kemudian perlu dipertimbangkan secara matang. Supaya matang pertimbangannya, tidak lain tidak bukan harus survei dulu. Harus dipelajari dulu. Harus dicari dulu informasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga adalah mengkomunikasikan brand kita. Kalau kita sudah melakukan survei, sudah mengembangkan diri, tapi kalau nggak pernah di branding, nggak pernah disampaikan, ya yang tahu mungkin hanya Anda sendiri dan Tuhan. Jadi orang lain nggak akan tahu kalau Anda ini punya kemampuan ini, Anda punya bisnis ini, kalau itu tidak pernah disampaikan atau tidak pernah dikoar-koarin ya, nggak pernah di-sharingkan, nggak pernah diomongin itu ke orang lain, ya orang nggak akan tahu. Nah, ini harus dikomunikasikan, harus diinformasikan secara luas, seluas-luasnya. Yang ini tidak terlepas dari create atau mengkomunikasikan ini juga perlu rencana. Artinya teman-teman ketika melakukan branding di sini ini kan kaitannya dengan mengkomunikasikan ini, entah itu menggunakan media sosial, entah itu ngomong secara langsung, entah itu pakai podcast, entah itu pakai apapun boleh. Sah teman-teman mau mengkomunikasikannya pakai apa. Kalau teman-teman mau melamar pekerjaan atau melamar beasiswa, CV itu adalah communicate your brand. Jadi kalau teman-teman punya CV, ya buatlah CV semenarik mungkin. Kalau teman-teman mau melamar pekerjaan di satu perusahaan tertentu, buatlah CV khusus untuk perusahaan itu. Jangan nanti ketika ada lowongan pekerjaan, semua CV-nya sama. Jangan. Ini adalah cara mengkomunikasikan brand kita. Gunakan media. CV itu adalah media kita. Simpelnya itu adalah brosur yang menceritakan tentang diri kita. Nah, kemudian juga speak up. Artinya kalau teman-teman memang punya kemampuan, punya satu kemampuan, ya jangan khawatir. Bu, Mbak, saya punya kemampuan ini. Nanti kalau ada teman-teman yang butuh, boleh ya di-sharingkan. Nah, ini jangan khawatir teman-teman untuk mengungkapkan ini ya kepada khalayak ramai, itu jangan khawatir. Perkara nanti itu, kamu itu cuman kayak gitu aja, orang lain juga bisa. No. Nanti tunjukkan apa sih yang berbeda, diferensiasinya teman-teman dengan teman lain yang mempunyai kemampuan yang sama itu apa. Inilah yang kemudian ketika mengkomunikasikan brand. Artinya ketika kita membuat rencana ini, kita susun apa kata kuncinya, ungkapkan secara jelas dan konsisten, kemudian gunakan media. Nah, ketika menggunakan media ini, teman-teman harus jelas, harus pilah betul apa sih diferensiasi teman-teman dengan teman-teman yang lain yang memiliki kemampuan yang sama. Atau kalau teman-teman membangun bisnis, artinya ketika ada mungkin bisnis makanan yang sama atau bisnis produk yang sama, apa perbedaannya dengan teman-teman yang lain? Mungkin kalau teman-teman bisnis kosmetik gitu ya,
Oh, mungkin after sales-nya yang berbeda. Atau apa nanti yang berbeda dari teman-teman yang lain? Nah, ini teman-teman perlu menentukan ini sehingga nanti ketika mengkomunikasikan brand, itu kita juga mendapatkan umpan balik yang positif. Bahwa nanti umpan balik yang negatif itu akan didapatkan, yaitu pasti. Pasti itu, pasti. Itu tidak semua orang harus menyukai ya, tidak harus semua orang itu menyukai brand kita. Kalau ada teman-teman yang memang kemudian memberikan umpan balik yang kurang sesuai dengan harapan kita, ya kita juga perlu menjaga kewarasan ya, tetap perlu menjaga kewarasan, jangan kemudian itu menjadi stresor. Stresor yang positif boleh, artinya yang itu eustress, yang itu stres itu bisa digunakan untuk peningkatan itu boleh. Tapi jangan kemudian stresnya ini kemudian jangan kemudian menjadi jangan menjadi satu yang melemahkan semangat teman-teman untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan bisnis, untuk meningkatkan kemampuan, itu jangan. Ketika ada pendapat-pendapat yang negatif ya, kita perlu memposisikan ya, mungkin saat itu sesaat setelah kita mengkomunikasikan kemudian mendapat umpan balik mungkin akan sakit hati dan sebagainya, wajar. Tapi kita perlu tenang dulu. Apa sih yang dimaksud dari umpan balik yang diberikan ini, kita perlu tangkap dulu sehingga kita bisa meresponnya juga secara sehat. Nah, ini adalah tools-nya untuk personal branding kalau teman-teman yang mau berfokus pada karir di perusahaan, boleh teman-teman mengupdate LinkedIn-nya. Atau mungkin teman-teman, saya punya satu teman ini, dia memang ASN. Nah, dia di YouTube-nya dia membagikan mulai dari dia caranya ngikutin tes, di awal-awal dulu dia mengikuti tes, sampai dia apa sih yang dilakukan sebagai ASN baru. Oh iya, bahwa dia harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan, bahwa dia harus mengikuti rapat, kemudian ketika rapat dia harus apa. Nah, ini dia membranding dirinya sebagai ASN yang memang pantas dijadikan teladan. Dia mau menjadi ASN yang memang selama ini ya belum ada yang ASN demikian. Dia membranding dirinya seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mau branding bisnisnya ya bisa menggunakan itu Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan YouTube. Nah, sekarang ini memang ada banyak sekali media karena kita bisa memanfaatkan ya, orang Indonesia ini penggunaan media sosialnya, kalau teman-teman melihat survei itu dalam satu hari orang Indonesia ini bisa menggunakan 6 jam dari waktu meleknya untuk menggunakan media sosial. So, kalau teman-teman mau melakukan personal branding, gunakanlah media sosial. Apapun itu medianya, disesuaikan lagi dengan tujuannya, yang di nomor 2 tadi. Jangan sampai kita mau membranding diri kita sebagai pekerja, tapi di YouTube-nya isinya jalan-jalan, traveling terus ya. Jangan, jadi nggak cocok gitu ya. Kemudian tahapan yang keempat adalah mengelola brand, melakukan monitoring dan mengembangkan feedback. Kita minta umpan balik. Kalau misalkan teman-teman ini adalah pekerja, mintalah pendapat dari temannya, mintalah pendapat dari timnya. Gimana ya? Saya ini sebagai pekerja seperti apa? Boleh teman-teman bertanya. Atau kalau teman-teman mengembangkan bisnis dan bisnisnya dilakukan bersama tim, teman-teman boleh minta umpan balik kepada timnya. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan bareng-bareng untuk mengembangkan bisnis? Kemudian jangan lupa meminta umpan balik dari pelanggan. Kemudian langkah yang kedua adalah konsisten. Ini perlu dilakukan secara konsisten. Kita melakukan monitoring and developing, termasuk juga di sini kita melakukan evaluasi. Artinya seberapa puas sih ketika nanti teman-teman memang, teman-teman sebagai konsultan finansial atau teman-teman sebagai akuntan, silakan teman-teman meminta pendapat dari dari kliennya begitu ya. Kalau di akuntan itu nyebutnya apa? Klien ya. Kalau kami menyebutnya klien ya, itu mintalah
umpan balik dari klien. Seperti apa sih? Nah, kalau sudah dapat feedback, ya jangan kemudian feedbacknya ini dijadikan simpanan di gudang atau dijadikan simpanan dimanapun, ya jangan. Ini perlu dijadikan sebagai cara, dijadikan sebagai bagian untuk melakukan pengembangan diri atau melakukan pengembangan bisnis. Termasuk ketika nanti teman-teman mengikuti perkuliahan, kuliah itu juga merupakan bagian dari pengelolaan karir loh. Kalau teman-teman saat ini atau kemarin-kemarin udah kuliah, sebetulnya ketika teman-teman mengikuti kegiatan organisasi, itu adalah bagian dari proses teman-teman mengelola karir. Saya lanjutkan. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat room ya, atau boleh raise hand supaya kita juga interaktif. Nah, ini learn to build your brand. Ini saya kira ada banyak sekali kalau teman-teman melakukan branding. Tadi ya, kalau yang pertama tentu saja discover, define, kemudian design. Nah, ini remember, personal branding is your everyday job. Termasuk ketika teman-teman nanti di level apapun, membranding diri, mengembangkan diri, ini adalah proses yang harus dilakukan setiap harinya. Bahkan satu PR yang tidak akan pernah habis sampai kita mati adalah mengenali diri. Jadi personal brand atau mengenali diri ini adalah proses yang tidak akan habis dalam satu kehidupan kita, itu nggak akan habis. Jadi jangan khawatir, aduh nanti saya apa lagi ya, Nah ini yang kita tidak boleh lepas, ini adalah pengembangan diri secara berkesinambungan. Nah ini saya akan membahas secara khusus bagaimana teman-teman yang memulai karir dengan bekerja. Kalau teman-teman bekerja, nah ini teman-teman perlu mengidentifikasi kesempatan ya, mengidentifikasi kesempatan pengembangan karirnya itu ada di mana saja. Teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan untuk job search di website, itu bisa. Kemudian kalau teman-teman mau mencari, itu juga ada career fair. Career fair itu ada yang secara virtual, yang mungkin sekarang masih di kondisi pandemi, ini masih ada. Kemudian biasanya juga ada perusahaan-perusahaan yang memasang pengumuman lowongan yang ada di kampus. Nah ini silahkan teman-teman mereview, apakah ada memang di kampus yang kemudian disediakan lowongannya. Kemudian kalau ada program rekrutmen, teman-teman juga perlu jeli. Teman-teman mencari, apakah mau mencari di situs-situs pencari kerja seperti Job SDP, atau ada banyak ya sebetulnya situs-situs yang seperti ini bisa dicari. Apakah teman-teman akan menggunakan network, atau misalnya teman-teman udah punya kolega atau teman-teman pernah magang. Nah, ini juga bisa dijadikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian jejaring profesional, misalnya teman-teman ini memiliki jejaring profesional yang memang teman-teman punya jejaring bersama akuntan yang lain. Bisa sekali ini dijadikan sebagai kesempatan untuk bekerja. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah organisasi. Kalau teman-teman mengikuti organisasi profesional, misalnya kalau akuntan itu ada persatuan akuntan ya, kalau yang dari manajemen mungkin juga ada ya, organisasi-organisasi profesional, atau mungkin organisasi di kampus. Nah, ini juga teman-teman bisa menggunakan ini sebagai bagian dari langkah untuk mengidentifikasi kesempatan kerja yang ada di sekitar kita.
Kemudian, nah ini seleksi atau rekrutmen. Ketika teman-teman mengikuti proses seleksi atau rekrutmen, teman-teman perlu memahami bahwa seleksi ini adalah pencarian sejumlah karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu dari perusahaan, sehingga perusahaan ini dapat menyeleksi orang yang paling tepat. Nah, seringkali teman-teman yang kemudian nggak nyantol di satu lowongan kerja, melamar, kemudian belum diterima, kemudian ada rasa penyesalan gitu ya, aduh ternyata saya nggak lolos nih di perusahaan ini. Nah, ini jangan merasa demikian, karena memang perusahaan akan mencari orang-orang yang memang cocok. Jadi kalau teman-teman belum diterima di situ, artinya memang belum cocok aja karakternya dengan karakter perusahaan. Nah, supaya ini bisa sukses, ya tadi ketika teman-teman akan membranding dirinya, itu balik lagi ke sini. Ketika teman-teman mau melamar, lihat dulu perusahaannya seperti apa. Kira-kira diri kita sesuai nggak dengan perusahaan tersebut, supaya nanti kita juga bisa menyediakan memenuhi kebutuhan mereka terhadap kebutuhan karyawan ini. Jadi jangan asal ada lowongan kemudian dilamar. Karena karena ini mungkin pokoknya yang penting dapat dulu lah. Nah, kalau teman-teman memang berprinsip demikian, itu ya boleh-boleh saja, asalkan kemudian teman-teman segera menyesuaikan diri dengan proses-proses yang ada di sana, karena nanti jangan sampai teman-teman bisa masuk tapi kemudian di dalamnya teman-teman stres, atau teman-teman tertekan dengan pekerjaannya, atau teman-teman merasa tidak cocok. Ya boleh-boleh aja teman-teman mencoba-coba, itu boleh, sepanjang teman-teman memang sudah memiliki kemampuan tertentu, dan ketika teman-teman mau meninggalkan tempat ini, teman-teman tidak meninggalkan jejak hitam ya. Artinya, aduh, saya mau resign karena saya nggak cocok sama atasannya. Ya jangan sampai. Ya mungkin memang nggak cocok sama atasannya, tapi carilah alasan yang lain yang lebih relevan sehingga kita tetap bisa membranding diri kita sebagai profesional. Nah, ini kalau teman-teman yang akan bekerja, ini tahapan rekrutmen secara umum seperti ini. Mulai dari persyaratan administratifnya seperti apa, kemudian di situ ada psikotes. Saat ini psikotesnya bisa secara online, kemudian bisa juga ada prosesnya gamifikasi, itu ada berbagai macam cara ya, ada berbagai macam proses namanya psikotes ini, karena memang beberapa perusahaan itu sudah ada yang memang menggunakan gamification. Kemudian FGD atau wawancara psikolog. Nah, ini bisa jadi ini ada, ini tidak ada, atau bisa jadi ini yang tidak ada, ini ada, bisa. Atau dibalik prosesnya, mungkin wawancara psikolog terlebih dahulu, kemudian baru nanti melakukan FGD. Kemudian wawancara dengan user. Nah, kemudian juga ada proses medical check-up. Nah, ini hati-hati kalau teman-teman selama ini mengikuti perkuliahan online, kemudian duduk terus, nggak pernah jalan, jarang olahraga, kemudian ya mepet-mepet gitu ya. Nah, ini hati-hati. Banyak beberapa tahun lalu ya, sebelum masa pandemi, kira-kira, saya ingat di tahun 2017, itu saya membantu sebuah perusahaan untuk melakukan rekrutmen begitu ya. Saat itu ditemukan 40% dari yang lolos psikotes ini tidak sehat secara fisik. Saya juga terheran-heran, ini kenapa kok nggak lolos secara fisik. Ternyata kolesterolnya tinggi. Itu 40% dari yang lolos psikotes. Luar biasa ya. Saya sampai terheran-heran, ini makannya apa ya kok sampai kolesterolnya tinggi. Ada yang darah tinggi saat itu, tapi rata-rata kolesterolnya tinggi. Nah, kemudian nanti proses selanjutnya adalah placement. Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Saya sudah diinfo oleh Bu Titis bahwa akan ada
proses lain. Silahkan Bu Titis. Ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan di sela-sela diskusi, kita akan terus melanjutkan materi juga dan juga akan ada diskusi. Nah, sebelum masuk ke diskusi ini saya ucapkan juga selamat datang. Di antara kita juga telah hadir Ibu-ibu Wakil Dekan bidang sumber daya manusia dan keuangan FEB UMY, Ibu Meika Kurnia Puji, RDA SE MSI PhD, juga Ibu Dia Setiawati Dewanti, SE MSc PhD, Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan AIK FEB UMY. Dan juga ada Ibu Vita, KTU, di antara kita di sini. Selamat datang Ibu-ibu semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya persilahkan Ibu Meika untuk memberikan sambutan dan juga pengumuman mahasiswa berprestasi. Ibu Meika, monitor Ibu. Belum? Oke, baik. Kalau begitu saya berikan kesempatan kepada Ibu Vita sebagai KTU FEB UMY untuk memberikan informasi tentang mahasiswa berprestasi. Silakan Ibu Vita. Ya, matur nuwun Bu Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Diana. Ya, non sewu ini tadi agak terlambat untuk join, mohon maaf. Ya, teman-teman para wisuda, calon wisuda ya, masih calon ini. Sedikit akan saya sampaikan terkait dengan informasi mahasiswa berprestasi yang pada periode 2 ini diperoleh dari ada 2 mahasiswa, yaitu yang pertama Novita Rahmawati. Ya, ada nggak ini Novita Rahmawati? Mbak Vina, nanti kalau ada Novita tolong di spotlight ya. Novita Rahmawati, yaitu yang pertama prestasinya juara 3 ERP Competition Indonesia League 2019 dan yang kedua juara 2 ERP Competition Comspare 2019 at Presiden University. Kemudian yang ketiga Indonesian finalis, iya ada Novita Rahmawati. Saya lanjutkan, Indonesian finalis Monsoon Enterprise Resources Management Competition 2019. Yang keempat Indonesian finalis Monsoon Enterprise Resources Management Competition 2017. Selanjutnya yang kedua diperoleh Feby Fania Isabella. Ada Mbak Vina? Feby Fania Isabella. Oh, ya. Yang pertama juara 1 turnamen bola voli antar fakultas tahun 2017 sampai 2019. Kedua juara 2 turnamen bola voli ITB Cup in tingkat nasional tahun 2018. Selanjutnya juara 1 turnamen bola voli tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah nasional tahun 2019. Dan juara 3 turnamen bola voli antar fakultas tahun 2020. Selamat sekali lagi untuk Novita dan Feby Fania. Sedikit mohon izin ya Bu Titis, sedikit saya sampaikan juga terkait dengan apa namanya wisuda besok. Mohon teman-teman wisudawan menyiapkan kartu vaksin bagi yang sudah vaksin dan apa namanya hasil PCR swab atau Ginos yang kemarin dari BAA sudah diumumkan, karena biasanya di gerbang masuk itu akan ditanya terkait dengan hasil tes yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian segera juga diupload infonya, semua ada di Instagram BAA UMY atau kemarin sudah ada repostnya dari FEB UMY di Instagram juga. Jadi mohon perhatian teman-teman, jangan lupa membawa hasil, misalnya tidak bisa membawa ya difoto, nggak apa-apa, difoto hasilnya seperti apa, kemudian yang sudah ada segera diupload agar supaya besok tidak ditanyakan kembali oleh akademik.
ya. Kemudian datangnya juga jangan mepet-mepet. Sudah ada pengumuman-pengumuman yang terkait dengan pelaksanaan wisuda. Begitu. Sementara begitu Bu Titis, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vita, KTU FEB UMY atas informasi teman-teman yang berprestasi ya, mahasiswa berprestasi, dan juga info-info yang penting sebelum prosesi wisuda. Mudah-mudahan bisa dicatat dan dicermati dengan baik oleh teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Diana mengenai tadi materinya, mungkin sambil dilanjutkan, dan juga ada teman-teman yang mungkin tergelitik ingin bertanya ya seputar bagaimana kita masuk ke fase job seeker nanti ya Bu ya, kemudian karir dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Bu Diana sambil nanti mengalir ada yang memberikan pertanyaan, silahkan Ibu Diana, silahkan Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali ya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya boleh langsung raise hand saja atau dituliskan di chat room. Iya, waktu kita sampai pukul 11. Silahkan Ibu. Oke. Ya, baik. Nah, ini adalah tadi ya tahapan rekrutmen untuk yang di sini sudah selesai ya untuk tahapan rekrutmennya. Nah, setelah proses tahapan rekrutmen ini, apa sih yang kemudian setelah kita mengetahui proses-prosesnya, kita perlu mempersiapkan beberapa hal ini. Yang pertama, mengakses mentor pengembangan karir. Mentor pengembangan karir ini ya teman-teman nggak perlu kemudian langsung cari psikolog industri organisasi atau mencari psikolog yang bisa membantu pengembangan karirnya. Tidak perlu sampai demikian. Tapi teman-teman bisa mengakses atau meminta bantuan kepada dosennya. Bisa. Paling tidak minta pendapat. Bu, ini saya sudah lulus, sebaiknya saya kemana ya? Kalau saya nanti melanjutkan bekerja atau kemana, melanjutkan kalau saya punya bisnis ini seperti apa ya? Nah, ini adalah ketika kita mempunyai mentor, apa ya? Ini lebih enak. Jadi, apa sih keunggulannya mentor ini? Kadang-kadang ada bagian-bagian yang kita itu buta. Kita itu nggak tahu diri kita itu punya kemampuan apa, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita ini tahu. Orang yang pernah kita layani, orang yang pernah artinya ketika kita pernah bekerja dengan mereka, termasuk ketika teman-teman dosen pembimbing skripsi, ini jangan teman-teman lewatkan kesempatannya, karena ini beliau ini bisa dijadikan salah satu mentor bagi kita untuk pengembangan diri kita. Boleh langsung nanya, Bu, ada saran nggak untuk saya? Atau Bu, ada saran nggak untuk menindaklanjuti skripsi saya? Nah, ini bisa nih digunakan. Kemudian mencari informasi secara formal dan informal. Artinya ketika teman-teman memang mencari pekerjaan, ya informasi secara formal ini bisa dicari melalui website perusahaan. Nah, kalau yang informal seperti apa? Teman-teman bisa mencari informasi mengenai pekerjaan tertentu, jabatan tertentu. Ini mungkin dari kakak kelas yang sudah bekerja di sana. Boleh nih nanya-nanya, atau mungkin dosen-dosen itu saya kira juga banyak ya jejaringnya dengan pekerja atau yang teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan. Ini bisa mencari informasi secara informal di sana, supaya kita ketika mau memilih pekerjaan, mau melamar, kita punya keyakinan, oke, saya bisa melakukan pekerjaan yang ada di jabatan itu. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan CV. Nah, CV atau kurikulum vitae ini nanti silahkan dipersiapkan. Kalau nanti teman-teman butuh kita bahas lebih lanjut ya, nanti mungkin waktunya masih ada, nanti saya bantu untuk membahas ketika CV ini persiapannya seperti apa. Kemudian mengasah komunikasi. Mengasah komunikasi ini boleh saya survei ya kepada teman-teman. Boleh teman-teman nanti yang merasa lebih banyak
Saya mau survei mini aja, mini survei. Kalau teman-teman selama ini antara teman-teman melakukan telepon, menggunakan handphonenya telepon dengan chatting lebih banyak mana? Yang lebih banyak chatting boleh raise hand. Boleh raise hand-nya. Boleh raise hand di Zoom-nya. Ada berapa banyak sih? Saya juga penasaran. Lebih banyak chat atau lebih banyak telepon? Oke. Kalau saat ini Mas Habib, Mbak Reka, itu ternyata lebih banyak chatnya. Teman-teman yang lain, lebih banyak telepon atau lebih banyak chat? Oke. Saya melihat di sini banyak ya, banyak juga ya. Kalau di layar saya ini, bentar, saya geser-geser nih. Oke, saya lihat di sini lebih banyak yang chat daripada yang melakukan telepon atau melakukan komunikasi secara lisan. Nah, ada 13 partisipan, yang lainnya ini entah banyak teleponnya atau memang belum terlibat di sini. Nah, ini ternyata banyaknya chat yang dilakukan dengan texting ya. Kemudian ini menumpulkan cara kita untuk berkomunikasi. Jadi kan lain ya, antara bahasa chatting sama bahasa komunikasi itu kan beda. Nah, ini beberapa kali saya menemukan proses wawancara itu yang ya luar biasa apa ya? Luar biasa lucu gitu ketika saya minta untuk memperkenalkan dirinya, itu seringkali ada peserta itu yang memperkenalkan orang tuanya. Orang tua saya bekerja di sini, adik saya ada 2, yang satu masih kecil, satu ini. Nah, ini bukan sesuatu yang diharapkan ketika teman-teman menyampaikan itu kepada interviewer ya, ketika nanti teman-teman bekerja. Kemudian, hal yang selanjutnya dipersiapkan adalah stay fit. Artinya teman-teman perlu menjaga kesehatan sehingga teman-teman ini kesehatannya tidak terganggu ketika melamar pekerjaan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa sebagian besar saat itu tidak diterima karena kesehatannya terganggu, kolesterolnya tinggi. Padahal kalau namanya orang baru masuk kerja, itu waktu itu di persyaratan itu adalah usianya maksimal 25 tahun. Bisa dibayangkan ya, usia dari 22 sampai 25 tahun tapi kolesterolnya tinggi. Apa yang sebetulnya dimakan ya saat itu kan, saya juga jadi penasaran kenapa bisa demikian. Kemudian yang selanjutnya berdoa dan minta didoakan oleh orang tua. Ini juga harus dipersiapkan, doa ini benar-benar ya. Benar-benar saya itu kalau misalkan teman-teman pasti juga merasakan, pasti teman-teman sampai besok wisuda ini tidak lepas dari yang namanya doa orang tua. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dilakukan adalah learn. Artinya teman-teman harus belajar, berproses terus-menerus. Ketika teman-teman belum mendapatkan pekerjaan atau belum nyantol di satu jabatan tertentu ya, ketika teman-teman melamar pekerjaan, ya ini teman-teman perlu pelajari, evaluasi. Kenapa ya kira-kira kemarin saya belum lolos? Waktu itu ada satu perusahaan yang kemudian mencari kandidat yang apa ya? Ternyata di situ ada semacam psikotes yang itu digunakan untuk mengukur intensi untuk teman-teman ada ekstremisme terhadap agama tertentu atau ekstremisme terhadap apa ya? Terhadap agama lah, secara ekstrim ada atau tidak. Saat itu dari perusahaan itu ada seperti itu, dan kemudian teman ini belum nyantol ya akhirnya di situ ya. Akhirnya memang dia kemudian belajar, oh ternyata ada hal-hal yang memang itu sebetulnya ya itu benar, tapi kadang-kadang kita perlu meresponnya itu ya
perlu disesuaikan dengan kebutuhan juga. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pelajari. Ketika kita belum berhasil, apa yang kemudian kita bisa pelajari dari situ? Ketika kita berhasil, apa yang juga bisa kita pelajari dari situ? Karena bukan berarti ketika kita berhasil atau lolos dari satu proses, kemudian kita berhenti belajar, tidak. Termasuk ketika teman-teman lulus ya dari kampus, itu bukan berarti teman-teman berhenti belajar, tapi terus belajar, karena memang situasinya di dunia ini yang abadi itu perubahan. Kalau kita nggak mau belajar, ya sudah, habislah kita nanti. Kita nanti bisa jadi ketinggalan oleh banyak hal. Saya lanjutkan. Nah, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, sejauh mana sih kesiapan kita untuk proses berkarir di perusahaan ini? Apakah memang kita sudah mengenali betul perusahaan yang kita lamar? Ya, kalau sederhananya ya, kalau teman-teman itu mau memilih istri, mau ngelamar istri, ya kan teman-teman harus kenal dulu. Kalau teman-teman mau ngelamar tapi yang nggak kenal sama yang dilamar, kan ya gimana? Nanti akan banyak ketidakcocokannya. Tapi kalau teman-teman sudah mengenal, kemudian mengenalnya juga dari berbagai sisi, secara formal dia seperti apa, secara informal seperti apa, maka nanti kita juga bisa mencari kesesuaian antara diri kita dengan perusahaan. Nah, semakin banyak kesesuaiannya, ya tentunya semakin besar kemungkinannya untuk diterima di satu instansi. Nah, ini adalah beberapa psikotes yang secara umum ada ketika teman-teman melamar pekerjaan. Ini ada kemampuan umum yang kaitannya dengan penalaran logis, seperti apa teman-teman berpikirnya, kemudian juga pemikiran aritmatika atau penggunaan hitungan-hitungan, kemudian juga kemampuan verbal ini seperti apa teman-teman menggunakan kata-kata, kemudian juga kemampuan spasial. Nah, kemampuan spasial ini biasanya berhubungan dengan ruang bidang. Nah, ini juga akan dilihat dari teman-teman, mungkin kalau di perusahaan-perusahaan tertentu ya, kalau teman-teman ini akuntan, kemudian ekonomi, mungkin kemampuan spasial ini tidak banyak dibutuhkan. Tapi kalau nanti teman-teman yang manajemen, kemudian bekerjanya di manajemen konstruksi, atau yang mau dilamar pekerjaan konstruksi, ya kemampuan spasial ini pasti ya ada kebutuhan untuk kemampuan spasial ini. Spasial ini kemampuan yang bersifat 3 dimensi atau ruang bidang. Kemudian kepribadian. Nah, ini tes kecenderungan kita memiliki kepribadian yang seperti apa. Ini juga nanti akan dilihat kesesuaiannya dengan perusahaan. Artinya apakah memang kita memiliki kepribadian yang seperti apa? Apakah bisa mengikuti aturan perusahaan atau memang memiliki gaya kerja yang seperti apa? Apakah teman-teman memiliki semangat untuk mengembangkan diri? Nah, ini nanti di kecenderungan itu ada tes kepribadian, kemudian biasanya juga ada tes menggambar. Juga ada tes minat dan bakat. Nah, saat ini ada banyak tes minat karir, kemudian bakatnya juga seperti apa, ini sudah banyak digunakan juga di proses psikotes, termasuk tes-tes psikotes yang menggunakan gamification, ini juga ada. Yang selanjutnya adalah tes sikap kerja. Sikap kerja ini meliputi ketelitian, kecepatan, ketahanan, kemudian motivasi untuk menyelesaikan tugasnya seperti apa, ini ada di sikap kerja. Kalau teman-teman merasa bahwa aku kok psikotes, nanti kalau misalnya udah beberapa kali ikut psikotes gitu ya, aku kalau tiap psikotes kok gagal terus gitu ya, kemudian iseng cari buku psikotes. For your information, teman-teman, psikotes itu tidak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari, saya nanti sebagai psikolog akan lolos di perusahaan manapun. Karena memang ini tidak bisa dipelajari ya, teman-teman, kepribadiannya seperti itu ya, dia tes ini akan berubah sepanjang teman-teman memang melakukan perubahan. Dan ini real. Saya waktu S1 itu ketika tes gambar, beda ketika saya sudah bekerja. Karena memang kemudian ada hal-hal yang memang berubah dari diri saya ketika saya dulu kuliah sampai kemudian saya bekerja.
Saya memang kadang-kadang, emangnya saya gitu ya. Dulu saya tidak percaya bahwa, oh ternyata itu nggak bisa ya. Saya dulu pernah mencoba teman-teman. Dulu sebelum saya bergabung dengan Pertamina ya, setelah saya lulus kuliah S2 kan kemudian saya bergabung dengan Pertamina. Nah, ketika dulu saya lulus S1 saya juga melamar di perusahaan itu, di Pertamina, tapi nggak lolos. Sampai 3 kali saya melamar itu nggak lolos. Tapi setelah saya kuliah S2 ada banyak perubahan yang saya lakukan. Nah, saya jadi konsultannya Pertamina. Nah, ini kan satu proses yang memang luar biasa bahwa memang betul psikotes itu tidak bisa dipelajari. Saya dulu juga sempat iseng, bahkan beberapa, kalau kami kan ada ya kunci itu kan kami tahu. Begitu kami pelajari kuncinya seperti apa, ternyata itu juga tidak membuat saya lolos ketika saya tes di Pertamina. Jadi memang real psikotes itu tidak bisa dipelajari. Mau teman-teman belajar 7 hari 7 malam yang penjumlahan angka itu mau tiap hari belajar, tetap aja nggak berubah. Kalaupun berubah itu hanya berubah angkanya, tapi kualifikasinya itu nggak berubah. Itu ya memang dulu saya memang tidak percaya. Saya dari psikologi pun saya tidak percaya ya, apalagi mungkin teman-teman, masa iya sih, masa iya ya. Ya ini memang real. Tapi kalau teman-teman mau mencoba ya nggak masalah bagi saya. Kalau teman-teman mau beli buku psikotes yang ada di manapun, silahkan, boleh. Gitu. Boleh-boleh saja. Saya tidak akan menghalangi itu ya. Itu silahkan kalau nanti mau teman-teman mau mencoba mempelajari psikotes, boleh-boleh saja. Saya tidak melarang. Ada banyak sekali. Nah, nanti juga di akhir saya akan memberikan link kalau teman-teman mau mencoba tes, nanti juga hasilnya juga akan saya berikan kepada teman-teman. Maksimal kita berikan hasilnya itu 31 Desember. Nanti teman-teman bisa mengikuti psikotes secara gratis dan nanti hasilnya juga akan saya berikan. Nah, ini menghadapi psikotes, ini gimana sih? Kok saya kalau psikotes itu kok sering nggak berhasil gitu. Nah, yang pertama ini mengasah kemampuan dengan latihan. Latihannya bukan latihan psikotes, bukan. Tapi latihan untuk bertahan, karena tes psikotes itu kan berjalannya antara 2-3 jam ya. Ini latihan, teman-teman bisa nggak duduk tenang? Atau teman-teman ini masih mungkin terbiasa karena nyambi ini, nyambi itu, sekarang online gitu ya. Nah ini teman-teman kemudian nggak bisa bertahan. Termasuk latihan-latihan yang bisa dilakukan ini adalah latihan untuk terkait dengan tugas teman-teman. Karena biasanya juga psikotes ini juga disertai dengan job test. Nah, job test ini juga terkait dengan kemampuan teknis ya, dengan kemampuan teknis yang dimiliki ketika teman-teman bekerja. Kemudian jaga stamina, olahraga ini penting. Karena itu sifatnya speed test, jangan justru malah malamnya itu belajar penjumlahan. Speed test ini adalah terkait dengan kecepatan. Nah, ketika teman-teman ini kurang terbiasa cekatan, ini teman-teman nanti akan terkendala ketika psikotes. Tapi ketika teman-teman olahraga, kondisinya fit, nah ini biasanya juga akan mendukung proses psikotes ini. Yang lainnya, alat tulisnya lengkap. Nah, kalau saat ini tesnya dilakukan secara online, ya pastikan bahwa teman-teman menggunakan gadget yang memang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sinyalnya juga diperkirakan. Kalau sudah ada sinyal, ya diperkirakan listriknya. Jangan sampai nanti sinyalnya sudah ada, orangnya sudah siap, tapi nggak bawa charger ketika mau tes. Nah, kalau ini ya nggak perlu beli, mungkin kalau ada temannya yang punya ya cukup pinjam saja. Kemudian datang lebih awal. Kalau teman-teman nanti diundang untuk melakukan psikotes, silahkan nanti misalnya diminta hadir di dalam ruang Zoom, ya hadirlah lebih awal. Sehingga teman-teman lebih siap untuk mengikuti tes.
Selanjutnya adalah berdoa. Tetap ya, berdoa ini kenapa berdoa? Karena memang secara psikis berdoa ini membuat kita tenang. Kalau kita sudah cemas, hasil psikotes ini juga kurang optimal. Tapi kalau teman-teman tenang, nah ini hasilnya juga mendukung teman-teman bisa menunjukkan dirinya, karena psikotes ini kan sebetulnya alat untuk memotret, sehingga ketika teman-teman dipotret ya tampillah sebagaimana teman-teman ingin tampil. Tampilkanlah potensi atau kemampuan yang memang teman-teman miliki. Kemudian memperhatikan instruksi. Ketika menghadapi psikotes ini mungkin teman-teman tuh udah latihan gitu ya, latihan beli buku psikotes, tapi ketika ikut tes sudah fokus di situ saja. Karena kadang-kadang ada teman, oh ya saya sudah pernah ngikut psikotes, kemudian mengabaikan instruksi yang diberikan. Jangan sampai seperti ini. Selanjutnya konsentrasi dan fokus. Ada satu contoh ekstrem ya, ini satu contoh ekstrem. Saat itu saya sedang menjadi panitia psikotes sebuah BUMN. Ada teman-teman itu yang duduknya bersebelahan, itu selama psikotes, bahkan tes angka yang penjumlahan angka banyak sekali itu tuh masih ngobrol aja dua orang ini. Ya kemudian di berita acara itu kami sampaikan bahwa oh ya, bahwa teman-teman yang mengikuti tes ini ternyata ngobrol terus dari awal sampai akhir tes itu ngobrol. Dan ini ternyata memang menjadi pertimbangan tertentu bagi perusahaan, karena memang saat itu ya memang ada permintaan ya dari perusahaan yang meminta bahwa dilakukan observasi seperti apa sih ketika teman-teman mengikuti psikotes ini. Kemudian, nah ini persiapan wawancara, ini juga banyak prosesnya, mencoba praktek wawancara. Kalau nanti teman-teman punya CV, boleh teman-teman praktek dengan temannya. Praktek aja, boleh dong kamu pura-puranya jadi interviewer, nah nanti gantian, boleh. Kalau mau semakin efektif lagi, nanti teman-teman juga bisa tuh direkam selama proses wawancaranya seperti apa. Gunakan pakaian formal. Mungkin kalau di Zoom sekarang kita udah terbiasa ya, atasannya tuh rapi, pakaiannya formal, nggak tahu bawahnya tuh kayak apa. Mungkin kalau teman-teman hadir di Zoom itu seperti itu, bawahnya pakai hem rapi, mungkin pakai dasi karena itu perusahaan bank gitu ya. Tapi bawahnya celana pendek ya. Kalau itu di Zoom ya nggak masalah. Tapi hati-hati, lebih baik teman-teman mempersiapkan diri karena beberapa perusahaan ini meminta Mas boleh berdiri sehingga nanti tampak seluruh badannya. Ada juga yang ketika wawancara dimulainya seperti itu. Kadang-kadang itu meminta untuk dokumentasi. Nah, itu silahkan teman-teman mempersiapkan pakaiannya. Jangan-jangan nanti digunakan untuk dokumentasi, ternyata bawahnya pakai hot pants gitu ya. Atasnya pakai jilbab, bawahnya hot pants ya. Jangan sampai. Jadi silakan kalau teman-teman mau mengikuti wawancara atau mau mengikuti psikotes ya silakan tampil rapi, office look lah ya, paling tidak sehingga nanti ketika ada proses-proses yang seperti itu teman-teman tidak memiliki kendala. Datang lebih awal. Nah, ketika proses wawancara di Zoom, silahkan teman-teman bersiap itu cukup 5 menit sebelum masuk ke Zoom. Karena apa? Ketika teman-teman masuknya 15 menit sebelumnya, mungkin teman-teman akan tidak di-approve karena ada teman yang lainnya yang juga sedang wawancara. Boleh 5 menit sebelumnya ini silahkan dipersiapkan. Untuk masuk Zoom-nya 5 menit ya, tapi teman-teman harus mempersiapkan semuanya itu 15 menit sebelumnya. Artinya sudah standby dulu. Misalkan di infonya jam 10.30. Nah, kemungkinan nanti teman-teman akan dihubungi, silahkan bergabung sekarang. Nah, itu tidak jarang seperti itu. Jadi silahkan teman-teman mempersiapkannya juga lebih awal. Kemudian mempersiapkan jawaban yang relevan. Yang relevan ini ya artinya ketika teman-teman ditanya tentang Mbak mau gaji berapa misalnya gitu ya. Saya maunya gajinya 15 juta. Karena saya itu ketika
Ketika kuliah UKT saya itu per semesternya itu 10 juta. Misalnya seperti itu kan jawaban-jawaban yang sebetulnya nggak relevan ya. Kemudian gunakanlah bahasa nonverbal yang memang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Artinya ya ketika teman-teman wawancara ya jangan sampai sambil kayak gini ya. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya iya, tapi tangannya sambil kayak gini. Ini di Zoom kan enggak banget, tapi paling tidak duduklah dengan secara tegak gitu ya. Jadi teman-teman juga ketika dilihat oleh interviewer itu, interviewernya juga tertarik untuk bertanya lebih lanjut kepada teman-teman. Kemudian jika teman-teman memang ingin mendapat informasi lebih jauh mengenai proses wawancara atau kelanjutannya seperti apa, teman-teman juga bisa bertanya kepada interviewernya. Ini boleh. Itu. Selanjutnya, nah ini ucapkan terima kasih. Ketika Anda mendapatkan kesempatan untuk wawancara, ucapkanlah terima kasih kepada interviewer. Bahwa terima kasih sudah diberi kesempatan untuk wawancara, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Nah, ini ucapkanlah terima kasih. Kemudian update informasi, artinya ketika memang teman-teman ini sedang proses melamar pekerjaan, ya maka teman-teman bisa mengupdate informasinya. Hasilnya seperti apa sih? Hasil psikotesnya seperti apa? Hasil wawancaranya seperti apa? Karena memang ada juga waktu itu ketika saya menjadi panitia rekrutmen satu perusahaan, ya saya pernah diprotes oleh peserta karena peserta ini yang justru memang tidak update info. Pesertanya yang nggak update info karena diundang wawancara tapi dia nggak ngecek email. Kemudian ketika sudah terlewat, kemudian kami sebagai panitia itu yang kemudian dituntut karena memang dianggap tidak memberikan kesempatan. Nah, ini juga teman-teman, kalau jangan sampai seperti itu ya. Ketika teman-teman melakukan seperti itu justru menjadi blacklist. Hati-hati bahwa HR di satu perusahaan atau tim SDM di satu perusahaan itu juga memiliki jejaring dengan tim HR di perusahaan yang lain. Sehingga kalau teman-teman sudah terblacklist di satu perusahaan, bukan satu hal yang tidak mungkin nanti teman-teman juga terblacklist di perusahaan yang lain. Termasuk penyedia jasa, karena biasanya proses psikotes itu kan diberikan kepada pihak ketiga ya. Nah, ini juga tidak jarang bahwa yang melakukan pelaksanaan psikotes di satu perusahaan dengan perusahaan lain itu juga tidak jarang itu hampir sama, atau juga memiliki jejaring. Kami juga memiliki jejaring, asesor itu ada jejaringnya. Jadi ketika nanti teman-teman terblacklist, hati-hati. Jadi berusahalah persisten menampilkan dirinya sebagai profesional sehingga nanti teman-teman tidak terblacklist karena proses-proses yang sebetulnya itu sepele, tapi itu sangat berpengaruh. Nah, ketika nanti memang ada proses wawancara yang dilakukan secara offline, teman-teman hadir di perusahaan, ketika teman-teman sudah duduk dan memasuki ruang tunggu, dan itu ada teman-teman yang mengikuti wawancara, jangan asik terus dengan HP-nya. Karena memang ini akan sangat berpengaruh ya. Waktu itu juga ada satu perusahaan yang kemudian ketika di ruang tunggu, kemudian setelah diamati dari CCTV, oh ternyata tadi kandidat ini selama menunggu itu memang asik terus dengan HP-nya, tidak berinteraksi sama sekali dengan rekannya ya. Ini ekstrim ya memang waktu itu. Ya sudah, itu memang tidak diikut sertakan di dalam proses selanjutnya, akhirnya begitu. Karena itu memang sudah kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, teman-teman yang perlu ingat, masing-masing perusahaan ini memiliki kualifikasi yang berbeda ya, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian, nah ini, ketika nanti wawancaranya secara offline ya, teman-teman perlu mempersiapkan pakaiannya. Pakaiannya seperti apa, ini perlu dipersiapkan. Nah, ini penentu keberhasilan job seeker. Yang pertama, memahami proses seleksi.
Artinya ya ketika kita mengikuti proses seleksi di satu perusahaan, kita perlu cek nih, apa sih proses-prosesnya dari awal sampai akhir seperti apa. Seleksi di satu perusahaan biasanya juga berbeda dengan perusahaan yang lain. Meskipun perbedaannya tidak jauh, tapi Anda perlu memperhatikan secara detail. Kemudian promosikan dengan CV dan cover letter yang menarik. Nah, kalau CV yang terakhir-terakhir ini lebih disukai yang sifatnya portofolio. Artinya memuat, misalnya teman-teman mengikuti di organisasi mana, silahkan menyebutkan secara sederhana apa yang teman-teman lakukan di organisasi tersebut. Kemudian kenali jenis pekerjaan yang diinginkan. Jabatannya apa, job desk-nya apa, teman-teman bisa mencarinya. Boleh tanya ke temannya yang sudah bekerja di sana, boleh juga mencari di internet, kira-kira kalau untuk jabatan ini pekerjaannya apa ya? Nah, itu silahkan teman-teman juga cek. Kemudian cari informasi mengenai profil perusahaan. Ya, ketika memang itu ada profil perusahaan, ya memang silahkan teman-teman perhatikan ya. Perhatikan profil perusahaannya ini seperti apa. Kemudian silahkan tunjukkan ekspresi yang positif. Paling tidak ketika teman-teman itu menghadiri kegiatan psikotes, menghadiri kegiatan wawancara, ya silahkan paling tidak itu senyum. Kemudian menyapa teman-teman yang ada di sana. Nah, ini segala sesuatunya diekspresikan secara positif. Termasuk ketika teman-teman mengikuti proses wawancara, teman-teman juga perlu menampilkan secara positif seperti apa teman-teman. Misalkan teman-teman, saya itu pengalamannya cuma satu, tapi nanti cara menjawabnya, ketika cara menjawabnya berbeda, itu tanggapannya juga lain. Ketika ekspresinya secara positif, itu teman-teman bisa menyampaikannya, saya berfokus pada satu pengalaman yang saya miliki. Pengalaman ini berharga bagi saya. Sebutkan apa yang membuat pengalaman itu berharga. Nah, itu nanti ada. Kalau nanti masih sempat, kita bolehlah kita mau mencoba wawancara. Atau saat ini ada yang mau nyoba wawancara, boleh? Ya, boleh Bu. Ini kita bikin interaktif discussion aja Bu. Itu ada yang raise hand itu mungkin bisa ditunjuk Bu. Yang raise hand ini mau diskusi atau mau ini? Atau yang tadi? Yang raise hand ini mungkin ya? respon yang tadi kali ya? Respon yang tadi ya? Atau boleh kalau ada yang mau. Mbak Mega Permatasari mungkin? Ini Mbak Mega ini aktif Mbak. Mahasiswa yang cukup aktif ini. Atau yang lain? Mau nyoba ada wawancara, Mas Dandi, boleh? Mas Fikri. Oh, Mas Dandi mau nyoba wawancara? Ya, boleh nih Mas Dandi. Kayaknya masih rapat ini. Maaf Bu, lagi kerja, maaf izin. Oh iya, makanya tadi terlihat sedang rapat. Oh iya, baik. Ada Mas Ali. Mas Ali mau jadi boleh, ini Bu ya, probandus ya. Oke. Boleh, silakan, Bu. Mas Ali boleh. Mau nyoba wawancara? Boleh ya Mas Ali ya. Ya, silahkan Bu Diana. Mas Ali siap ya? Ayo Mas Ali. Oke, baik. Ini saya pura-puranya sedang wawancara ya. Nanti saya tampilkan deh video wawancara terakhir yang kemarin saya lakukan dengan satu kandidat di sebuah perusahaan. Boleh nanti saya sharing juga. Baik, Mas Ali, saat ini pura-puranya kita sedang wawancara ya. Perkenalkan, nama saya Diana. Di sini saya diminta untuk mengkonfirmasi data-data yang telah Mas Ali kirimkan kepada kami terkait dengan lowongan perusahaan yang tersedia di perusahaan. Nah, untuk mengawali wawancara kali ini, silakan Mas Ali boleh memperkenalkan dirinya supaya saya juga lebih kenal. Silakan Mas Ali. Kenalkan, nama saya Ali Fauzan. Kelahiran saya Kebumen 24 Juli 1999. Terus gimana ya? Oke, terus gimana ya Bu? Nah, ini Mas Ali. Nah, kalau nanti melamar pekerjaan, nah Mas Ali silahkan memperkenalkan dirinya itu lulusan dari mana?
Kemudian tadi misalnya saya Mas Ali kos nggak ketika di Jogja kemarin? Kos. Oke. Nah, ini nama saya Ali, saya dari Kebumen. Karena saya berasal dari luar daerah yang berbeda dengan tempat kuliah saya, maka saya kos ketika saya mengikuti perkuliahan. Nah, dengan pengalaman kos itu, saya kemudian terbiasa menjadi pribadi yang mandiri karena memang saya jauh dari orang tua. Itu salah satu contohnya, Mas Ali. Artinya apa yang ada di kehidupan kita kemudian kita tampilkan secara positif. Begitu, Mas Ali. Mas Ali ini dari ekonomi ya, Mas Ali ya? Iya, Bu. Oke, boleh diceritakan Mas Ali kemarin tugas akhirnya tentang apa ya, Mas? Analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia. Oke, boleh diceritakan lebih lanjut seperti apa saat itu ketika Mas Ali mengerjakan skripsi? Ini yang diceritakan tentang apa isinya atau lika-likunya atau gimana ya? Oke, baik. Boleh diceritakan sejak awal, Mas Ali, dari proses awalnya seperti apa, sehingga Mas Ali memilih topik tersebut menjadi skripsi Mas Ali? Alasan saya mengambil topik itu dikarenakan di daerah saya sendiri, Kebumen, lebih tepatnya, banyak tempat wisata, khususnya daerah pantai. Pantai-pantai itu banyak wisata. Jadi saya berinisiatif ambil tentang pariwisata gitu. Oke, lalu dari proses skripsi yang sudah dilakukan, apa yang Mas Ali dapatkan? Yang saya dapatkan itu memang dari sektor pariwisata itu sendiri cukup berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya dari masyarakat bawah yang di daerah tempat sekitar wisata itu dapat meningkatkan pendapatan dari para pedagang itu sendiri. Oke, Mas Ali. Oke, nah ketika seperti itu boleh dikemas nanti kemasannya ketika merespon wawancara. Dengan adanya skripsi tersebut, saya semakin memahami bahwa sektor ekonomi pariwisata ini juga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian sebutkan juga apa sih manfaat yang kemudian didapatkan dari skripsi Mas Ali itu, boleh disebutkan nanti Mas ketika merespon wawancara, sehingga nanti proses-proses ini juga juga menjadi proses yang luar biasa yang menjadi nilai positif selama Mas Ali mengikuti proses wawancara kerja. Begitu. Nah, ini saya akan, boleh ya saya tampilkan video sebentar. Saya carikan dulu videonya. Bu Titis, ini saya stop record dulu ya, karena ini sebetulnya rahasia perusahaan, tapi hanya saya sajikan di kelas ini saja, tapi jangan di-record. Mungkin hostnya boleh stop record sebentar. Mbak, admin Lab Prodi Akut Manajemen nih. Mungkin bisa stop recording dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Sudah? Non sewu Bu Titi sebentar nggih, ini adminnya sedang terima telepon, mohon ditunggu sebentar saya coba matikan. Terima kasih Non sewu nggih, Bu. Iya, ayo Novita. Kedap. Saat ya wawancara ataupun saat mencari pekerjaan ya sebagai job hunter atau job seeker itu Bu Diana, mungkin Bu Diana bisa memberikan tips ala Bu Diana sendiri. Baik, kalau tips dari saya ya, jadi tetap keberhasilan itu adalah kemampuan yang bertemu dengan kesempatan. Nah, maka pengembangan diri itu memang proses yang perlu terus untuk dilakukan, sehingga ketika kita mendapatkan kesempatan, oke, kita bisa menggunakan kesempatan itu dan kita segera masuk dan kita dipakai ya di dalam kesempatan itu. Itu sih Bu Titis yang bisa saya sampaikan kalau
ketika terima nanti kasih. teman-teman akan bergabung di satu perusahaan maupun berkarir di sebagai wira swasta maupun nanti melanjutkan ke pendidikan tinggi. Jadi memang ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan itulah namanya kesuksesan. Begitu Bu Titis yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Diana atas segala pencerahan, ya, ilmu, ya, dan luar biasa tadi banyak video-video yang memberikan kita gambaran yang cukup jelas, ya, tentang bagaimana proses wawancara, ya. Juga tadi tips-tips yang sangat runtut diberikan Ibu Diana, ahli, ya, beliau sudah belajar ilmunya, ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya, ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Diana Ratri atas kesempatan hari ini kita bisa mendengarkan, ya, segala pengalaman dan ilmu dari Ibu. Kemudian para peserta, calon wisudawan, ya, mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya, ya, kepada lab manajemen atas fasilitas Zoom yang diberikan, kemudian Ibu Diah Novitasari, Ibu KTU kita, Bu Diah Dewanti dan Ibu Meika Kurnia, ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya moderator Diah Titis Kusuma Wardani, dosen prodi ekonomi, undur diri. Terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa jumpa dalam suasana yang lebih membahagiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sukses. mini psikotesnya sudah saya lampirkan juga ya Bu untuk psikotesnya. Baik, mungkin bisa oke. Terima kasih teman-teman yang berminat untuk mengikuti psikotes secara gratis dapat mengunjungi https://ppsykotes.co.id/ silakan bisa di save ini teman-teman ini sebelum room ditutup dan chat ditutup, silakan. Ya, saya juga simpan ini Bu. Ya. Silakan Bu, nanti kalau mau digunakan oleh mahasiswa dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu fasilitasnya, Bu Diana. Mudah-mudahan barokah dan pahala di sisi Allah ya, melimpah untuk Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Bu. Ibu Diana Ratri, monggo.